Halo, kembali lagi dengan saya hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang self reference lanjutan untuk membuat session, kemudian web view dan toolbar. Di sini kita sudah membuat uh, self reference yang nantinya akan menyimpan nilai session. Oke, mungkin kita akan buka ke login activity dulu. Jadi langsung saya kita jelaskan di sini kita akan membuat variabel baru dengan nama slogin, kemudian nilainya 1. Variabel dan nilainya ini akan digunakan untuk menjadi session yang nantinya ketika kita sudah login, maka kita tidak perlu melakukan login lagi ketika membuka aplikasi ya. Seperti biasa kita akan memasukkannya pada kondisi yang dimana jika password dan username sama. Kemudian kita akan memanggil fungsi edit dari self reference. Kemudian kita akan membuat variabel baru dengan nama slogin dengan nilai 1, yang dimana 1 menandakan bahwa kita sudah login. Oke, kemudian di main activity kita akan merubah nilai dari sloginnya menjadi 0, yang dimana menandakan kalau kita sudah logout. Di sini saya tidak mengubah nilainya saja, tetapi saya menghapus semua nilai yang disimpan pada self reference. Tapi di sini kita bisa menggantinya dengan mengganti nilainya yang pada kolom slogin menjadi 0. Cuma di sini saya menggunakan edit.clear saja karena untuk menghapus semua nilai-nilai yang tersimpan dalam self reference. Mungkin akan kita cobakan saja langsung. Di sini pertama-tama kita registrasi dulu. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke halaman aplikasi kita, main page. Mungkin kita coba restart saja biar kita bisa lihat apakah kita perlu melakukan login lagi atau enggak. Nah, seperti yang teman-teman sekalian lihat, di sini kita tidak perlu melakukan login lagi ketika nilai pada self reference loginnya merupakan 1. Oke, ketika kita logout maka kita akan perlu untuk melakukan login lagi. Oke, kita restart lagi aplikasi ya. Nah, di sini kita perlu melakukan login lagi untuk masuk ke tampilan utama ya. Mungkin di sini kita akan registrasi ulang dulu untuk lanjut ke tahapan web view. Oke. Kemudian di sini kita akan lanjut ke tahapan web view. Pertama-tama kita perlu membuat activity baru. Di sini saya memberinya dengan nama web view. Kemudian di sini kita hanya perlu menambahkan 2 fungsi ini. Yang dimana web view ini nanti ya kita akan setting full screen terlebih dahulu menyesuaikan dengan layoutnya. Karena web view kurang lebih akan menampilkan suatu web dari website online ke tampilan HP kita. Di sini secara otomatis dia akan sebesar size canvas kita. Dan pastikan kita sudah setting constraint-nya. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi dari toolbar. Dan pastikan toolbar yang kita panggil itu adalah androidx.appcompat.widget.toolbar. Karena terdapat satu jenis toolbar lagi yang tidak kita gunakan. Oke, di sini kita cuma cukup merapikannya menjadi yang dimana nanti toolbarnya berada di atas yang dapat kita gunakan sebagai tombol back dan menampilkan title. Kemudian di sini di bawahnya kita akan merapikan web view-nya menyesuaikan dengan parent yang di atasnya. Oke, langsung saja kita ke pengkodingannya. Di sini kita akan melakukan deklarasi deklarasi toolbar. Setelah itu di sini toolbar.setTitle opak PCR, yang dimana website yang saya gunakan saat ini adalah web opak PCR.
Toolbar.setTitle ini nantinya akan menampilkan title pada toolbar ya. Seperti mungkin kita contohkan saja. Nah, di sini titlenya adalah opak PCR. Ya, dimana jika kita ganti menjadi yang lain, kita harus memanggil fungsi setTitle terlebih dahulu. Kemudian di sini pastikan kita sudah set display home sama set display home as up enable-nya true, kemudian set display show home enable-nya true juga. Kemudian di sini kita akan memanggil web view. Kemudian webview.load URL itu bertujuan untuk mengakses web yang akan kita tuju. Seperti di sini adalah link dari opak PCR. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi yang dimana ketika kita menekan tombol back yang berada di sebelah title ini, maka secara otomatis dia akan menutup activity ya. Di sini kita dapat lihat ada fungsi finish. Kemudian nantinya ini akan mengembalikan nilai true. Oke, mungkin langsung kita coba saja di sini. Nah, seperti yang kita lihat, activity sebelumnya sudah kita tutup dengan finish, yang dimana kita akan kembali ke main activity-nya. Oke, mungkin begitu saja pertemuan pada minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.